Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa usikum ibadallah wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah di siang hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa mengaktifkan detak jantung kita. Hingga hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah kita. Diberi kesempatan pula oleh Allah untuk lebih dekat dengannya. Dan yang paling terpenting hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merevisi dan memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tidak ada contoh dan suri teladan yang benar di dunia ini kecuali Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bahwa hidup ini pada hakikatnya menunggu mati. Suka atau tidak suka, yang namanya al-maut pasti datang. Namun kita tidak pusing, kita tidak perlu pusing memikirkan tentang mati. Karena dipikirkan atau tidak pasti datang. Yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana kita mengisi SPH. Apa itu SPH? SPH bukan surat penawaran harga, tetapi SPH adalah sisa perjalanan hidup. Fa'aina tadhabun, kemana kita akan pergi? Karena cepat atau lambat kita akan dipisahkan dengan orang yang kita cintai. Apakah istri kita, anak kita, kedua orang tua kita akan dipisahkan oleh Allah, dan itu pasti. Karena hidup ini memang dibatasi oleh Allah. Hari ini kita tinggal di atas bumi yang sifatnya dunia. Dunia yang punya makna dana ya dulu, dunia artinya dekat. Saking dekatnya kita ini dibatasi oleh Allah hidup di dunia. Paling lama kata Nabi, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'ina wa aqalluhum mayyazuzu zalik. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, selebihnya jarang untuk melampauinya. Makanya yang usia umur 60 tahun sudah harus siap-siap dipetik, ibarat buah sudah matang. Sungguh pun demikian. Yang merasa muda jangan mengira umur panjang. Karena yang namanya pohon punya buah, kadang kecil jatuh berguguran juga ada. Ada yang sudah matang, enggak jatuh juga ada. Inilah firman Allah di dalam surah 7 surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun.
Setiap umat itu punya batas ajalnya. Ketika ajal itu datang, gak bisa diajukan, juga tidak bisa diundur. Maka jangan terlena dengan usia muda, karena syarat mati tidak mesti tua. Jangan terpedaya dengan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Mati itu pisah antara roh dengan badan. Dan hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk merevisi dan akhlak dan perilaku kita. Siapa tahu ini duduk yang paling terakhir, kita juga tidak tahu. Siapa tahu ini adalah sholat yang paling terakhir. Maka hari ini segera untuk bertobat kepada Allah, beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, dan kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, karena di dunia ini tidak ada kesuksesan yang hakiki. Dunia ini sukses sifatnya semu. Apakah jadi presiden itu sukses? Belum. Apakah jadi menteri itu sukses? Juga belum. Apakah jadi miliarder itu sukses? Belum. Apakah jadi anggota DPR MPR itu sukses? Belum. Itu baru sukses yang semu, dan itu sifatnya temporer. Paling lama kita menjabat 5-10 tahun, selebihnya pensiun. Dan di dunia tidak ada kegagalan, yang ada ketertundaan. Selama detak jantung kita masih aktif, selama itu pula kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Dan kita yakin pasti bisa. Kita ini baru dikatakan sukses oleh Allah ketika kita ditempatkan oleh Allah di surga. Di surga itulah baru sukses yang hakiki. Sampai Allah telah berfirman, "Dalikal fauzul azim." Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Dan kita dikatakan gagal apabila kita ditempatkan di neraka. Itu baru gagal selama-lamanya, unlimited gagal. Maka hari ini Allah telah berfirman di dalam surah 66 ayat 6 surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari siksa api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Gandenglah keluarga kita sampai reuni keluarga di surga. Bimbinglah keluarga kita sampai reuni keluarga di surga. Tidak perlu pusing memikirkan tentang dunia, karena itu sifatnya temporer. Hari ini mungkin kita tidak dapat pekerjaan, berikutnya pasti dikasih kerjaan, dan itu pasti. Hari ini punya uang, besok tidak punya uang. Begitulah dunia, sifatnya temporer. Itulah sebabnya Allah juga telah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahyal hayawanu law kanu ya'lamun." Begitu firman Allah di dalam surah Al-Ankabut surah 29 ayat 64. Dan tiadalah dunia ini permainan dan senda gurau. Lahun artinya senda gurau. Apa yang dimaksud dengan senda gurau? Senda gurau itu artinya tidak sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan tidak sebenarnya? Di dunia ini ada orang kaya namun tidak kaya selamanya, pasti ada kekurangannya. Di dunia ini ada orang sehat namun tidak sehat sebenarnya, pasti ada sakitnya. Di dunia ini ada orang hidup namun tidak hidup sebenarnya, toh akhirnya mati. Beda dengan di akhirat nanti. Di akhirat nanti ada orang hidup selama-lamanya tanpa mati. Di akhirat nanti ada orang sehat-sehat selama-lamanya tanpa sakit. Di akhirat nanti ada orang yang kaya selama-lamanya tanpa kekurangan. Dan isinya di akhirat nanti hanya dua, masuk surga dan masuk neraka.
Masuk surga dan masuk neraka itu pilihan kita tentukan di dunia. Di dunialah kita menanam benih-benih amal soleh. Di dunia tempat kita rukuk dan sujud. Di dunialah tempat kita umroh dan haji. Di dunialah tempat kita bersedekah dan mengeluarkan zakat kita. Setelah itu next baru ke alam kubur. Di alam kubur ada barzah, ada dinding pemisah di mana tidak bisa kembali ke dunia, juga tidak bisa mendahului ke akhirat. Next baru ke akhirat. Di akhirat itulah kita abadi. Abadi selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka hari ini jangan tergiur tentang kehidupan dunia. Jadikanlah kekayaan kita, harta kita, jadikanlah sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Sarana untuk berjuang di jalan Allah mumpung masih hidup. Sebagai solusinya Allah telah berfirman di dalam surah 63 surah Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Infakkanlah sebagian hartamu di jalan Allah sebelum kematian itu datang. Para sahabat waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Bersedekahlah kamu ketika kamu masih sehat. Bersedekahlah kamu ketika kamu masih hidup. Bersedekahlah kamu ketika kamu masih cinta dengan harta dan takut miskin. Jangan sampai nyawa sudah di tenggorokan baru kamu berkata untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal sudah menjadi hak waris si fulan." Begitu ajal datang, dia protes sama Tuhannya, "Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Tuhanku, bisakah kau menunda kematianku sebentar saja? Untuk apa? Mereka memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk beramal soleh. Permintaannya hanya dua. Pertama, fa'asoddaqo, supaya aku bersedekah ya Allah. Wa akum minas solihin, supaya aku jadi orang soleh. Maka Allah berfirman, wala yuakhrallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak menunda kematian seseorang ketika ajal itu datang, dan Allah Maha teliti apa yang telah mereka kerjakan. Maka hari ini semangat, jadikanlah ketika kita jadi pegawai, jadilah pegawai yang accountable, yang amanah. Kalau kita jadi pejabat yang amanah, kalau toh kita jadi suami yang benar, tidak selingkuh, kalau toh kita jadi karyawan yang tidak manipulasi data, dan hari ini kita yakin pasti bisa, selamat tinggal maksiat, selamat tinggal menabung dosa, selamat tinggal menghina orang lain, selamat tinggal mencibir orang lain, selamat tinggal menebarkan virus fitnah, selamat tinggal menabung dosa, dan hari ini kita yakin pasti bisa. Selamat datang untuk beramal soleh, selamat datang untuk menebarkan benih-benih amal soleh, selamat datang lebih dekat dengan Allah, dan selamat datang untuk menyambung tali cinta silaturahmi kita. Dan kita harus kuat bersatu, dan kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang yang jujur. Kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang lebih dekat dengan Allah. Kita yakin pasti bisa menjadi orang-orang yang betul-betul masuk surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, karena mereka itu teman yang paling setia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
Fausikum ibadallah wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat istighfar, menundukkan hati kita, menundukkan kepala kita di hadapan Allah, karena Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Telanjangilah aib-aib kita di hadapan Allah, karena Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Dan pastikan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan pastikan seluruh kesalahan kita diampuni oleh Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahim. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, baru saja kami mengkaji ayat-ayat-Mu. Kami duduk bersimpuh bermunajat kepada Engkau ya Allah. Sebab ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa kami bagaikan butiran pasir hingga tak mampu menghitungnya. Kepada siapa lagi kami memohon ya Allah? Engkaulah tumpuan harapan kami. Engkaulah yang maha tahu tentang masa depan kami. Jadikanlah masa depan kami ya Allah masa depan yang penuh dengan rahmat dan ridho. Sebab ya Rabbana, bimbinglah kami ya Allah dalam menjalani sisa-sisa umur hidup kami, agar kami mampu membedakan antara hak dengan batil, agar kami mampu lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ibu yang mengandung dan melahirkan dengan susah payah, ampunilah dosa-dosanya. Ayah yang membesarkan kami ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Wabil khusus yang telah mendahului kami ya Allah, terimalah amal ibadahnya. Cintailah mereka, sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana beliau menyayangi kami sejak kecil. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang hidup maupun telah tiada, baik yang hadir maupun tidak hadir. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa guru-guru kami. Mereka begitu sabar mendidik kami hingga kami mendapat ilmunya ya Allah. Sebab ya Rabbana, ampunilah dosa-dosanya. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, tolonglah saudara-saudara kami muslimin dan muslimat yang ada di Palestina. Kuatkanlah imannya ya Allah. Kalau toh dia meninggal, catat mereka dengan mati yang syahid dan syahidah ya Allah, dan mereka layak ditempatkan di sisi-Mu yakni surga. Rabbana, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua ini ya Allah suami istri yang saling mencintai dikala dekat, saling menjaga kehormatan dikala jauh, saling menghibur dikala duka, saling mengingatkan dikala bahagia, dan saling menyempurnakan dalam ketakwaan kepada Engkau ya Allah. Sebab ya Rabbana, jadikanlah anak cucu keturunan kami menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti pada Engkau ya Allah, berbakti pula pada orang tuanya. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari penyakit dendam, jauhkanlah kami dari penyakit dengki, jauhkanlah kami dari penyakit takabur, karena itu semua penyakit yang Kau benci. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, jangan biarkan kami berserakan ya Allah. Kuatkanlah tali cinta silaturahmi kami, persatukanlah kami dengan iman. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, bukalah pintu hati pemimpin-pemimpin kami, agar mereka mengemban amanah-Mu sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, berilah kami pemimpin yang amanah ya Allah. Kami rindu ya Allah, Engkau pasti yakin
memberikan pemimpin yang amanah, sehingga kami sebagai rakyat kecil ya Allah makmur baik di dunia maupun di akhirat. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, inilah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Terimalah rukuk dan sujud kami, terimalah bacaan Al-Quran kami, terimalah sedekah dan zakat kami, terimalah segala aktivitas kami. Sejak bangun tidur, ya tidur kembali, Kau terima sebagai amal yang soleh. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur rajikin, wahdina wa najjina minal qaumil jahilin, wa najjina minal qaumil munafikin, wa najjina minal qaumil musyrikin, wa najjina minal qaumil kafirin, wa najjina minal qaumiz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.